Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri dengan NIM 2023-11-295, berasal dari matkul Siskon Adaptif dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah saya buat. Lanjut langsung pada pendahuluannya. Nah, di sini dalam sistem kendali, parameter plan sering berubah akibat pengaruh beban, lingkungan, maupun degradasi pada komponennya. Lalu kondisi ini menyebabkan controller konvensional seperti PID dengan parameter tetap tidak selalu mampu menjaga kinerja yang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan sistem kontrol adaptif yang dapat menyesuaikan parameter controller secara otomatis sesuai perubahan karakteristik pada plan-nya. Nah, di sebelahnya dapat kita lihat pada blok diagramnya itu. Mungkin sedikit akan kita zoom ya pada blok diagramnya. Nah, jadi yang pada blok ini yang telah saya buat, beginilah pada studi kasus motor DC. Baik, kita lanjut pada next slide. Lanjut pada rumusan masalah yang akan kita bahas di sini. Nah, di sini yang pertama bagaimana merancang sistem kontrol adaptif dengan metode model reference adaptive control untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Lalu yang kedua, bagaimana memastikan keluaran plan dapat mengikuti model reference melalui penerapan hukum adaptasi secara real time. Nah, di sini kita lanjut dengan tujuan. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita merancang sistem kontrol adaptif yang motor DC menggunakan metode model reference adaptive control. Nah, tujuannya untuk mencakup seluruh proses memodelkan plan motor DC dalam bentuk transfer function menentukan model referensi yang kita inginkan, serta merancang struktur controller adaptif beserta hukum adaptasi yang sesuai. Nah, dengan demikian dapat dipahami bagaimana prinsip kerja dari motor ini diterapkan pada sistem nyata yang memiliki ketidakpastian pada parameternya. Nah, lalu yang kedua, untuk menganalisis kinerja sistem kontrol adaptif melalui simulasi untuk membuktikan kemampuan keluaran plan mengikuti model referensi. Di sini tujuannya meliputi implementasi hukum adaptasi pada MATLAB atau Simulink ya seperti yang telah kita pelajari pada lab-lab sebelumnya. Lalu pengamatan perubahan-perubahan parameter controller secara real time. Nah, serta evaluasi respon keluaran plan dibandingkan dengan keluaran model referensi. Lalu dari hasil simulasi ini dapat terlihat bahwa metodenya efektif dalam menjaga kinerja sistem meskipun terjadi perubahan atau ketidakpastian parameter pada plan yang terjadi. Lalu kita lanjut pada kerangka teori. Nah, di sini sistem kontrol adaptif itu sendiri merupakan metode kendali yang mampu menyesuaikan parameter kontrolernya. Secara otomatis terjadi perubahan karakteristik plan. Nah, tujuannya itu untuk ya supaya kita bisa menjaga kinerja sistem kerjanya agar tetap stabil dan sesuai dengan spesifikasinya. Meskipun terdapat ketidakpastian yang tadi. Nah, pada parameternya. Lalu yang kedua, model reference adaptive control ini merupakan salah satu metode kontrol adaptif yang menggunakan model reference sebagai acuan respon yang ideal. Plan dikendalikan agar keluarannya mengikuti model tersebut dengan bantuan controller adaptif dan hukum adaptasi yang memperbarui parameter secara real time berdasarkan error sistem yang terjadi. Nah, Mid-ruler sebagai hukum adaptasi, mid-ruler digunakan untuk meminimalkan error yang terjadi antara keluaran plan dan model referensi. Nah, aturan adaptasi diberikan oleh rumus-rumus yang ada pada yang telah saya cantumkan pada di sini ya. Nah, dengan E itu merupakan artinya dari simbol itu error, R itu ada input referensi, dan Y itu merupakan konstanta adaptasi. Nah, tentunya rumus ini membuat parameter controller terus diperbarui agar plan mampu mengikuti model referensi. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada metodologinya. Nah, di sini kita
yang digunakan dalam tugas ini diawali dengan pemodelan sistem. Motor DC dipresentasikan sebagai plan dalam bentuk transfer function or D1. Nah, sementara model referensi ditentukan untuk menggambarkan respon yang ideal yang diinginkan tadi. Nah, pemodelan ini bertujuan untuk memberikan dasar matematis yang jelas sebelum sistem kendali adaptif yang akan kita rancang. Nah, lanjut dengan ini simulasi dan analisis menggunakan MATLAB atau Simulink. Rancangan model reference adaptive control ini kita implementasikan dengan menghubungkan plan, model, referensi, controller, adaptif, serta hukum adaptasinya. Lalu hasil simulasi kemudian dianalisis untuk melihat sejauh mana keluaran plan dapat mengikuti model referensi dan membuktikan efektivitasnya sistem kontrol adaptif tersebut. Nah, kita lanjut hasil dan temuan yang telah saya buat pada studi kasus yang telah saya buat ini. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari simulasi yang telah saya cari. Nah, ada seri 1, seri 2, seri 3. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa awal respon terdapat perbedaan antara keluaran plan dan model referensinya. Namun setelah parameter controller adaptif menyesuaikannya, errornya tadi semakin mengecil, sehingga keluaran plan mampu mengikuti model referensi dengan baik. Lalu perubahan parameter adaptif selama simulasi membuktikan bahwa hukum adaptasi berjalan efektif tentunya. Sistem kontrol adaptif dengan ini terbukti mampu menjaga performa plans meskipun terdapat ketidakpastian parameter yang tadi, sehingga lebih unggul dibandingkan kontrol konvensional. Baiklah, yang terakhir kita lanjut dengan kesimpulannya. Nah, baiklah kesimpulannya ini, dari hasil perancangan dan simulasi dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol adaptif dengan metode yang telah saya tentukan, yaitu metode model reference adaptive control, mampu membuat keluaran plan mengikuti model reference meskipun terdapat ketidakpastian parameter yang tadi. Nah, proses adaptasi yang terjadi secara real time berhasil mengurangi error antara keluaran plan dan model, sehingga kinerja sistem tetap stabil dan sesuai dengan yang telah kita harapkan atau yang diharapkan. Nah, dengan metode ini terbuktinya yaitu bisa lebih fleksibel dibandingkan kontrol konvensional, khususnya pada plan yang parameter mudah berubah seperti motor DC. Dengan demikian, sistem kontrol adaptif dapat dijadikan solusi yang efektif dalam menjaga performa sistem kendali pada kondisi yang nyata. Baiklah, mungkin inilah akhir dari studi kasus yang telah saya buat dan telah yang saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.